Oke, selamat pagi. Kenapa orang tulus itu sering banget dikecewain atau bahkan dimanipulasi? Jadi kemarin sekitar jam 11 atau jam 12 siang aku ditelepon oleh temanku yang dia sekarang bekerja di Jepang. Nah, kita tuh udah jarang banget kontakan ya. Udah berapa bulan gak kontakan lah. Tapi kita kemarin tuh sempat berada di satu komunitas grup WhatsApp yang sama. Nah, karena sejak dia kerja di Jepang, magang di Jepang beberapa bulan yang lalu, kita udah jarang kontakan. Terus kemudian ya basa-basi lah. Kalau misalnya awal puasa ini saling bertukar kabar, terus aku tanya juga gimana puasa di Jepang dan lain-lain kayak gitu. Nah, karena mungkin kita itu dulu satu komunitas, terus kita sering Zoom bareng. Dia itu udah sering lah cerita tentang problematika kehidupannya. Salah satunya adalah tentang problem pekerjaan dia di Jepang. Nah, ini menarik nih. Jadi, dia itu baru beberapa bulan kerja di Jepang. Dia udah menemukan hal yang gak enak pada dunia pekerjaan. Oke? Dan ini ada hubungannya dengan rekan kerjanya. Jadi si temanku ini namanya Agus ya. Dia itu punya, katakanlah gini lah, dia punya job desk nyapu gitu. Jadi dia kerja di Jepang, dia job desknya nyapu aja gitu ya. Nah, ada suatu ketika temennya dia nggak nyeritakan temannya siapa ya, tapi kita anggap aja namanya Budi lah, yang mudah gitu ya, namanya Budi. Si Budi ini job desknya adalah ngepel, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ada suatu waktu si Budi ini sedang gak enak badan, dan dia meminta bantuan si Agus untuk tolong dong bantuin aku ngepel gitu, karena aku lagi gak enak badan. Nah, karena si Agus itu nggak enak, karena si Agus itu kasihan dengan si Budi karena lagi nggak enak badan. Akhirnya si Agus tuh bantuin ngepel pekerjaan di luar job desknya gitu. Nah, lama kelamaan dari situ, karena si Agus ini bantuin pertama, si Budi itu makin lama menyuruh si Agus untuk selalu bantuin pekerjaannya. Awalnya kayak bantuin setengah, seperempat, ya kurang lebih seperti itu. Itu terus menerus kayak gitu. Oke. Dan ada suatu masa si Budi ini itu dipanggil sama atasannya, oke. Dipanggil sama atasannya berkaitan dengan pekerjaannya ngepel tadi yang dibantuin oleh temannya si Agus. Nah, si Budi itu ditegur lah, kok kerjanya gini sih, kok kerjanya nggak bagus, oke. Kok kerjanya kok pokoknya kurang oke lah. Nah, si Budi bukannya malah mawas diri dengan pekerjaannya, tapi malah dia tuh menyalahkan Agus. Duh, gara-gara kamu aku dimarahin tau sama bosku, gara-gara pekerjaanmu. Padahal itu bukan job desknya Agus. Nah, dari situ dia merasakan kekecewaan si Agus ini. Awalnya dia itu memang benar-benar tulus membantu, karena terus kayak apa ya, di luar kan sesama WNI mungkin ya, itu terus saling membantu, tapi justru malah digituin. Ini lebih malah jadinya dimanipulasi. Istilahnya apa ya, si Budi ini malah dia itu seolah-olah jadi victim, jadi korban. Padahal harusnya korbannya si Agus. Si Budi ini jadi playing victim. Nah, jatuhnya kan manipulasi. Ini sering banget orang-orang yang tulus itu digituin. Sering banget kejadian kayak gini tuh. Ini gak cuman satu atau dua, aku juga punya beberapa temen yang yang orangnya tulus tapi sering dikecewain. Monggo, Bu.
Niki griyane. Oh, kantor nggih. Nggih. Jalan-jalan, Bu. Nah, oke. Mungkin kamu juga pernah ngalamin hal yang sama, atau temenmu atau siapa gitu ya. Kalau aku sendiri jujur, aku bukan orang yang setulus Agus tadi. Mungkin aku adalah orang yang transaksional. Dan kalau misalnya aku di posisi Agus, aku pasti udah langsung aware ya dengan sikap si Budi tadi yang udah mulai memanfaatin sifatnya Agus yang memang tulus dan pengen bantuin. Banyak sekali orang yang nggak tahu diri kayak gitu. Ada kelebihan menjadi diriku yang serba transaksional ya, karena akan terhindar dari orang-orang kayak gitu. Tapi bukan berarti aku mengatakan orang tulus itu tidak baik ya. Orang tulus itu baik, maksudnya itu sifat yang sangat keren. Sifat Agus itu keren, tapi dia itu cuman tidak bisa memberikan rasa tulus itu pada orang yang tepat ya. Jadinya kayak gitu kan. Tapi kalau dia bisa memberikan pada orang yang tepat ya, teman dia pasti banyak. Temen yang bener-bener temen ya. Jadi kayak mungkin ada perbedaan antara tulus dan naif, perbedaan tipis ya. Karena naif itu ya jatuhnya kayak si Agus tadi. Oke, anyway, kita akan membahas tentang sifat tulus ini yang sering merugikan banyak orang. Karena aku juga punya banyak pengalaman cerita dari teman-teman tentang ketulusannya yang dimanfaatkan, jatuhnya dimanipulasi. Kita akan lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu, yaitu melihat jam. Bentar, kenapa tanganku di sebelah kiri ya? Harusnya gini, biar enak. Jadi sekarang pukul berapa ya? 7.15, 22 Februari 2026, hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita akan jalan pagi. Kita akan jalan pagi sambil ngobrol-ngobrol tentang ketulusan, tentang ya basically cerita ringan aja sih, bukan yang berat-berat. Kita akan bercerita tentang fenomena kehidupan bersosial masyarakat temanku. Kita akan melihat kenapa bisa kayak gitu ya. Anyway, kita ada di rute tambang, rute yang belum pernah aku lewati. Rute tambang sering sih, tapi maksudnya untuk melihat ke sininya itu kita jarang kan. Ini ada rute apa, bukan tambangnya sih, ini pengolahan splitnya. Ini masih beroperasi, coy. Ini masih beroperasi. Bayangin, batu-batu besar itu diproses dan dibuat jadi batu-batuan kecil dengan alat seperti ini. Wow, teknologi ya. Enggak sih, sebenarnya udah ada dari zaman lama teknologi kayak gini. Bentar, kita melewati rute becek. Lewat mana ya? Kenapa harus ada rute becek ya? Kenapa harus ada rute becek? Agar kita mengapresiasi rute yang bagus seperti ini. Pabrik split. Awalnya aku tadi nggak mau ikut rute ini, tapi kayaknya ketika ngomong sambil jalan tadi, kayak otomatis aja lewat sini. Lihat situ. Aku belum pernah ke sini lah, belum pernah lewat sini sama sekali. Kita akan cek dulu. Bentar ya, kita sebelum ngobrol-ngobrol kita lihat, cek kondisi dulu. Wow, di situ ada jalan ya. Wah, menarik juga nih. Kita bisa ekspor, tapi ini nggak bisa kita. Coba kalau kita ke situ, ada jalan nggak? Anyway, selamat berhari Minggu ya. Tetap jalan pagi, tetap olahraga. Sebenarnya tadi aku agak malas-malasan ya untuk jalan pagi, karena bukan karena aku kurang tidur, kan biasanya karena kurang tidur ya. Semalam aku tidurnya cukup banget, lebih dari 7 jam. Jadi aku jam 9 kayaknya udah tidur. Wow, terus jam 9 tidur, jam 4 bangun. Terus sahur kan. Sahurnya juga cukup, pakai telur rebus
pakai kurma, cukup banget. Oh iya, ini ada sebuah jalan. Ini kalau jalannya sana. Oke, kita kesini aja. Tapi karena ini adalah misi Caminante, aku punya misi 1000 hari ke depan untuk berjalan kaki. Ya, hal-hal kayak gini, hal-hal kayak malas-malasan tadi harus dilawan. Sepertinya licin ya. Tapi kita harus lewat, tetap lewat. Ya, kita adalah explorer ya. Caminante itu explorer. Kita belum bisa tahu jalan kalau kita tidak melangkah. Tapi kita harus pelan-pelan. Ini kayaknya rute sungai deh. Iya kan? Rute sungai kecil. Tapi itu juga jalan ya. Nah, aku nggak tahu ya apakah aku akan nyasar atau enggak. Let's go, kita explore sambil ngobrol. Gimana? Kamu serem gak lewat hutan kayak gitu? Tapi ini adalah jalan manusia, jadi ya jangan takut, nggak usah takut. Aku cuma takutnya kalau misalnya kepleset atau apa gitu loh, karena ini kan berlumut, banyak lumut kan. Oke, so far so good, aman. Kita tetap ngobrol aja. Kita ngobrol. Kalau aku kadang terdiam, mohon dimaklumi ya, karena aku sambil kayak scanning atau explore. Oh iya, ini jalan sungai ini teman Bruce Lee ini. Teman Bruce Lee, be water my friend. Kita bertemu teman Bruce Lee. Wow, keren. Look at this. Teman Bruce Lee. Nah, ada dua alternatif. Menurutmu yang mana? Kita ke sana, tuh udah jalannya kelihatan kan? Atau kita ke sini? Kalau ke sini kita balik lagi. Kemungkinan ketemu lagi ke sana. Mungkin kita ke sini ya. Oke? Atau ke sini. Ini juga ada jalan lagi. Bentar. Oh, tapi itu sungai, kayaknya sungai itu. Oh enggak, ada jembatannya coy. Tapi apakah aman? Tapi kayaknya aku lebih suka hal yang menantang kayak gini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Jembatan, kita lewat jembatan kayak gini. Semoga aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, got it. Wow. Oh, but sorry guys. Yes, buntu. Ya, kita kembali lagi lewatin ini. Ini fungsinya untuk berpegangan kayak gini. Untung aja. Untung aja aku nggak terlalu bergantung pada itu. Kalau iya mungkin aku jatuh. Sorry, bentar. Kita fokus dulu mencari jalan. Oke, kita akan mengambil jalan ini aja karena di situ ada secercah harapan, ya kan? Ada secercah harapan. Ada secercah sinar gitu maksudnya. Nah, kita kembali lagi pada cerita si Agus tadi. Ketulusan yang dibalas dengan sebuah kekecewaan. Wow, keren ya. Nah, aku punya cerita pengalaman dari teman-temanku yang seperti ini juga. Kamu pasti kalau kamu bisa ngikutin aku di perjalanan awal aku pernah cerita tentang temanku yang dijahatin juga oleh NPD. Wow. Sumur. Kita bertemu teman Bruce Lee lagi. Ini adalah teman Bruce Lee. Teman Bruce Lee maksudnya adalah be water my friend. Jadi setiap kali kita melihat air mengalir, aku akan menyebut teman Bruce Lee. Ya. Teman Bruce Lee.
Jadi si temanku yang dijahatin NPD itu sama, kurang lebih sama kasusnya dengan si Agus. Dia tuh jadi, aku ceritakan balik ya, kalau kamu bisa mau cek ceritanya. Kayaknya aku pernah bikin perjalanan video tentang cerita tentang NPD itu. Intinya adalah berdamai dengan teror NPD kalau nggak salah, di awal-awal perjalanan kami nanti. Intinya si temanku ini tuh punya grup, dan grup itu didatangi oleh satu orang baru. Grup itu udah 5 tahun gitu, dan itu grup piknik di mana temanku itu orang yang selalu mengurusi, jadi kayak admin lah, jadi bagian yang riwa-riwi, dari yang menentukan travelnya, dari yang menentukan tempat wisatanya, riset dan lain-lain gitu ya. Temanku ini adalah orang yang sangat vokal, pokoknya admin di situ. Tapi karena kedatangan teman baru yang ngerasa apa ya, dia itu si ketulusan temanku itu nggak diapresiasi. Wah, kita lewati rumah warga, itu nggak diapresiasi dengan si teman baru itu. Bro. Apa-apa. Hah? Lala. Pripun? Oh, nembe apa? Nyapu. Oh, nggih 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 nggih. Sehat? Oke. Babu ya? Jalan-jalan. Ya, dadah. Ya ya ya. Ah. Pak, jalan-jalan. Seko di Moro nyasar. Oh. Loh, apa iki legen? Nggih, legen. Legen. Lebih ajeng munggah napa? Aja mudah. Paham wong kula nggih riyen daerah teng mriku. Lah nggih mestine. Ngene jenengan Bu Nggih. Purnika. Nggih bubur. Nggih. Nek kula kan daerah teng jane Mas Sudi teng pinggir kali barang. Pinggir kali ya. Wah niki nganu lho. tak video. Oh. Karo jalan-jalan. Oh. Kita lanjut dulu nggih. Monggo. Nggih. Oke. Tadi ada pembicaraan dengan teman penderes. Bu, tadi sampai mana ya? Bentar, ini benar-benar aku asing ya lewat sini. Tapi ya udahlah. Oh ya, si temanku yang NPD tadi itu tuh di akhirnya disingkirin. Halo guys. Halo. Halo. Kalian ngapain? Nge-game. Oke. Oh, alah. Oh, sini. Oke. Jadi kayak temanku yang kok temanku yang NPD ya? Temanku yang ngurusin tadi itu akhirnya ketulusannya nggak dihargai sama si NPD tadi. Si NPD tadi akhirnya manipulatif dengan teman-teman grup lainnya. Dan akhirnya bikin grup baru. Aku pernah cerita ini, detailnya bisa kamu cek lah. Nah, pada intinya ada sebuah pola yang sama antara si Agus dengan temanku yang dijahatin NPD tadi. Polanya adalah orang itu seringkali terbiasa dengan sebuah perbuatan atau tindakan. Kayak sih contohnya temannya Agus tadi, si Budi. Awalnya dia dibantuin, mungkin kaget karena oh baik banget si Agus ini mau bantuin. Tapi ingat, manusia itu adalah makhluk yang sangat mengikuti habit gitu loh. Jadi sekalinya dia digituin, dibaikin terus menerus. Nah tapi tergantung orangnya ya. Kalau kita dibaikin terus menerus, lama-lama jadi terbiasa gitu loh. Lama-lama jadi kayak oh si Agus tuh memang dari dasarnya baik, emang dasarnya kayak gitu itu. Bah, memang dasarnya kayak gitu. Jadi kayak kebaikan itu bukan sesuatu yang dilihat wow lagi gitu, karena terus-terusan kayak gitu. Nah ini tergantung orangnya ya. Kalau misalnya orangnya memang baik atau nggak brengsek kayak temennya si Agus tadi, si Budi tadi, orang baik pasti mengapresiasi kebaikan itu. Tapi kalau orangnya si kayak contoh Budi tadi itu menganggap itu hal biasa, oh ini Agus biasa digituin gitu loh, Agus udah biasa kayak gitu bantuin aku. Jadi kayak itu dianggap
tugasnya gitu, udah dianggap tugasnya. Ah, Agus aja lah ngerjain, sama hanya dengan temanku tadi. Jadi ya ini kayaknya ada hubungannya dengan hukum ekonomi juga nggak sih? Langsung terpintas kayak gitu, dimana sesuatu yang sifatnya langka itu akan diapresiasi, sedangkan sesuatu yang udah terjadi terus-menerus atau melimpah itu malah kadang kita nggak mengapresiasi. Bah? Apa? Nganu asing. Kang. Oh, watu. Nggih. Niki. Nggih. Ajeng nggih napa? Kayak nguruk lemah dalan. Oh, nggih. Nggih. Olahraga pagi. Monggo, Bah. Oke. Sesuatu yang udah melimpah itu nggak diapresiasi. Ya kan? Nah, kalau langka itu baru. Nah, karena sifat Agus yang tulus tadi itu melimpah terus-terusan kayak dilakukan. Itu kalau buat orang yang baik itu akan selalu diapresiasi. Tapi kalau buat orang yang brengsek, ya itu akhirnya nggak dipandang lah. Nah, aku berikan contoh sederhana aja lah. Beberapa hari yang lalu yang sesuai dengan pengalamanku. Jadi gini, aku tuh punya kebiasaan buruk ya. Kalau misalnya minum ambil dari galon aqua dengan botol, itu jarang dihabisin. Pak, terbukti. Oh nggih, monggo. Itu jarang dihabisin. Karena aku ngerasa stoknya melimpah gitu loh. Aqua galon kan ada lagi. Padahal seharusnya kan kayak satu botol itu harus dihabisin. Bahkan sering aku taruh di kulkas, terus gak aku buka lagi, terus aku kalau minum itu ngambil lagi dengan gelas itu loh. Jadi kayak pemborosan sebenarnya. Oke? Nah, ada satu momen katakanlah ketika galonnya itu habis. Malam-malam galonnya habis. Nah, ini kemarin juga kan waktu sahur, bahkan waktu sahur yang harusnya minum banyak kan. Itu gara-gara galonnya habis. Kebingungan carinya. Aduh, galon habis, terus kemudian mau minum apa, padahal kan harus banyak minum kan. Nah, barulah aku ingat bahwa aku naruh botol di kulkas yang aku simpan beberapa hari yang lalu, yang hasil dari aku nampung di botol minuman yang nggak aku minum. Nah, dari situ aku ngerasa, wah, untung aja ada minuman ini, ada botol ini itu. Nah, itu baru diapresiasi kalau misalnya ketersediaannya itu langka. Nah, itu kan kayak hukum ekonomi ya. Sesuatu yang langka itu pasti akan diapresiasi. Nah, itu contoh sederhana ya, mungkin kamu juga barangkali kamu ngalamin juga. Contoh sederhana kecil. Kita berujung di sini dan kita melewati titik 0 km, yaitu kuburan. Jadi titik 0 km adalah ketika titik 0 km tempat semuanya di reset kembali dari nol. Wow, filosofis sekali ya. Nah, kembali lagi pada cerita Agus. Kelangkaan itu membuat orang baru berpikir, wah, Agus baik banget ya. Tapi karena keterusan itu akhirnya karena terlalu banyak, akhirnya itu dianggap biasa saja. Nah, lantas apakah kita tuh harus jangan terlalu baik atau jangan terlalu tulus? No. Bahkan aku sendiri ngerasa kok, aku kan bukan orang yang setulus Agus ya. Aku jujur aku lebih ke transaksional sih kalau sama teman. Tapi itu bukan membenarkan juga, itu juga sifat buruk lah. Tapi problemnya dengan si Agus tadi yang menurutku itu terlalu naif sih. Terlalu naif itu dalam artian ketulusannya, dia berpikir dengan ketulusannya dia akan mendapatkan balasan yang baik. Tapi ternyata enggak. Nah, kita harus mulai aware. Ketulusan kita itu harus diberikan pada siapa? Jangan pada sembarangan orang. Jadi orang tulus itu sebenarnya bagus. Cuman kembali lagi kita pada hukum kelangkaan tadi. Jangan pada semua orang. Berikan pada yang tulus. Berikan pada kok yang tulus. Berikan pada orang yang tepat. Yang bisa mengapresiasi lah. Nah, kalau kayak gitu kan jatuhnya kayak bodoh sendiri ya. Udah dibantuin kayak gitu mah dimanipulasi.
Jadi ya bukan berarti aku mengatakan ketulusan itu adalah sebuah kebodohan ya. Tapi kita harus mulai belajar juga. Nggak cukup dalam bersosial itu, kita nggak hanya harus jadi orang baik, tapi kita juga harus bisa, ya kembali lagi, filtering mana yang harus dibaikin, mana yang enggak. Oke, kita udah sampai sini, kita sudahi perjalanan kita. Kita kembali lagi besok, jalan pagi besok. Selamat hari Minggu, selamat puasa hari ke-4, dan sampai jumpa hari ke-4 ya, bener ya? Kayaknya hari 4.